Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Tis Markan. Film ini menceritakan seseorang yang bernama Tis Markan yang mulai menghadapi masalah dari orang berpengaruh yang bekerja sama dengan mafia Don dan saudara perempuan serta iparnya yang dibunuh. Karena ini, frustasi dengan kematian ibunya, Tis Markan memutuskan untuk membalas dendam. Seperti apakah aksi balas dendam seorang Kan? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Udbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, perkenalkan bocil ini bernama Tis Markan. Tak lama, ada yang menanyakan seorang wanita kepadanya. Ternyata wanita itu adalah ibunya yang menerima jasa skidi papap. Terungkap di sini, Kan adalah anak hasil dari hubungan poik alias anak haram. Di sisi lain, diperlihatkan gadis mungil bernama Fasuda yang sedang bersedih atas kematian ayahnya. Tak lama, datang ibunya yang membawa ayah baru untuknya. Akan tetapi, bukan kebahagiaan yang Fasuda terima, namun membuat kehidupan Fasuda semakin merana karena babeh barunya seorang cabul. Di malam hari, Kan yang kelaparan terpaksa makan seadanya karena ibunya tidak pernah memikirkan perut seorang Kan. Bahkan, ketika Kan sedang menikmati makannya, dia terpaksa diusir karena ibunya harus memenuhi hasrat buaya darat. Kan kecil memutuskan pergi karena tidak kuat menahan tekanan batin. Begitupun Fasuda yang begitu ketakutan dengan kelakuan si cabul. Secara tidak langsung, Kan dan Fasuda bertemu. Fasuda mengetahui bahwa Kan mempunyai nasib yang sama. Karena sudah tidak mempunyai siapa-siapa, Kan menganggap Fasuda keluarga satu-satunya. Di keesokan hari, Kan yang mulai lapar meminta sesuap nasi di salah satu warteg. Karena tidak ada yang gratis, alhasil Fasuda pun disuruh gegero. Kan pun bisa makan dengan lahap. Di saat itu juga, Fasuda dijadikan ibu oleh Kan. Karena Fasuda tidak seperti ibu kandungnya yang tidak pernah memperhatikan Kan, di saat mereka akan pergi dengan baik hati, pemilik warteg tersebut menawarkan mereka tinggal. Akan tetapi, tangannya sedikit ngopepang dan inilah yang terjadi. Setelah mereka kabur, kelakuan tengil Kan membuat Fasuda marah. Namun Kan menegaskan bahwa Fasuda sekarang adalah ibunya dan akan selalu menjaganya. Beberapa tahun kemudian, kini Fasuda bekerja di salah satu proyek dengan bodi aduhai yang membuat iman para pekerja lelaki atel memuncak. Kan yang mengetahui apa yang akan dilakukan para lelaki atel itu, ini yang terjadi. Hingga berujung ke kantor polisi. Dengan tegas dan berani, Kan berkata bahwa siapapun yang mencoba menyakiti ibunya akan dia hajar. Sampai-sampai kepala kepolisian menyebutnya Sinting. Emang Sinting, orang yang dihajar oleh Kan berjumlah 30 orang. Wajik, udah kayak genjeh aja ini bocil. Ketika Pak Pol menanyakan apa keinginan Kan hanya ingin ibunya bahagia dan ada yang mendidiknya. Tak hanya itu, Kan meminta diadopsi. Pak Pol pun menyuruh bawahannya Vijay untuk menandatangani surat perjanjian dan membebaskannya. Kabar baiknya, Vijay yang sudah lama kehilangan semua keluarganya mau mengadopsi Fasuda dan Kan. Vijay pun mengurusnya dengan penuh kasih sayang. Beberapa tahun setelah itu, beredar berita banyaknya kasus penculikan. Hingga Kementerian Dalam Negeri pun murka dan meminta kepada para intelijen menuntaskannya. Namun apa daya, menurut salah satu intelijen mengatakan bahwa mafia itu lebih kuat dari mereka. Bahkan dia menyebutnya sebagai monster berwujud manusia. Dia bernama Gija. Memang mafia kelas kakap, tidak hanya perampasan tanah dan properti, Gija juga penyedia wanita skidi papap, klub judi, dan bisnis ilegal yang tidak terhitung. Meski intelijennya berkata jika ada yang mencoba menangkapnya dan para pejabat tidak menurutinya, maka Gija akan melenyapkannya. Pak Menteri bersikeras ingin menangkapnya beserta semua anggotanya. Tiba-tiba Gija menelepon Pak Menteri, sangat mengejutkan karena sebagian intelijen adalah anak buah Gija. Meski diancam, Pak Menteri dengan tegas ingin menangkap bajingan itu. Esok hari, terlihat sebagian anak buah Gija tertangkap. Di saat dalam perjalanan pulang, Pak Menteri mendapat informasi dari inspektur bahwa anak buah Gija sudah tertangkap.
Bahkan intelijennya akan menangkap Gija besok. Namun tiba-tiba ketika Pak Menteri setengah sadar, dia mendapatkan telepon dari Gija yang tentunya dalang dari semua ini. Lalu, Gija mengancam Pak Menteri melakukan apa yang dia inginkan jika dia masih ingin hidup. Tidak jadi tergilas, Pak Menteri pun pingsan. Tak lama kemudian, Kan bersama rekan-rekannya melihat Pak Menteri yang tergeletak. Konyolnya, karena efek kucubung, mereka menyangka Pak Menteri sedang tiduran di jalan. Dengan keadaan liar, mereka membawanya ke rumah sakit. Pak Inspektur terkejut ketika tahu Pak Menteri dibawa dengan traktor. Sedangkan Kan tidak tahu orang yang dibantunya adalah seorang menteri. Ketika tersadar, Kan baru mengetahui bahwa yang dibantunya adalah Pak Menteri. Sebagai tanda terima kasihnya, jika Kan butuh bantuan, tinggal datang kepadanya. Di saat Kan pulang telat, dia ditanya oleh ibunya yang sekarang mempunyai seorang suami bernama Charky. Kan yang baru saja mempunyai bisnis gym yang dikelola oleh rekan-rekannya, namun belum ada pendapatan karena tempat gym ini baru saja dibuka. Ketika temannya akan berangkat ke kampus, Kan dan yang lainnya ikut hanya untuk nongkrong dan mencari ciwi-ciwi. Akan tetapi, di perjalanan mereka terjebak macet karena ada acara pernikahan. Disitulah pertama kalinya Kan melihat si cantik Anaga. Terpukau oleh kecantikannya, Kan terus mengikuti Anaga hingga depan rumahnya. Namun sayang, Anaga sudah mempunyai bebek dan mengabaikannya. నాకు ఆల్రెడీ లవర్ ఉన్నాడు లైట్ తీసుకో నేను అస్సలు పట్టించుకోను నేను పట్టించుకుంటాగా. Dilanjut oleh Pak Menteri yang baru saja sehat, dia disorot oleh media. Ketika salah satu wartawan berasumsi bahwa Gija otak dari semuanya, Pak Menteri mengelak. Lalu Pak Menteri memberitahu penyelamat hidupnya adalah Kan. Akan tetapi, berita itu dilihat oleh Gija. Kemudian, anak buahnya yang bernama Kasim memberitahukan hanyalah seorang anak kecil dan meremehkannya. Oh Haji, si Kasim belum tahu kalau saat kecil aja Kan udah bisa melumpuhkan 30 orang, apalagi udah besar. Sedangkan, Kan diajak Suni untuk menagih uang kepada orang yang mempunyai hutang kepada ayahnya. Dan ini cara Kan menagih uangnya. Di sini, Kan memberi waktu sampai besok sore. Tiba-tiba, suasana menjadi sedikit bucin ketika Kan secara tidak sengaja melihat Anaga. Demi mengejar cintanya, Kan memutuskan untuk kuliah di sini. Namun, Anaga tetap tidak meresponnya. Dan setelah itu, lagu berputar. Daripada copyright, mending kopi hitam suruput dulu, bos. Di saat makan malam, ibunya mengetahui cinta Kan bertepuk sebelah tangan, memutuskan untuk menemui Anaga. Dengan bantuan ibunya, akhirnya Anaga pun terpelet. Beralih ke anak kecil, di salah satu kampus di tempat ayahnya bekerja, sudah beberapa hari ayahnya tidak pulang, sedangkan ayahnya adalah keluarga satu-satunya. Dengan banyaknya kekacauan, Pak Menteri juga inspektur kebingungan untuk menghentikannya. Karena itu, Pak Menteri akan mencari seorang untuk menjegalnya. Sementara itu, Gija kedatangan 2 orang yang membutuhkan bantuannya untuk membereskan proyek di pinggiran kota. Akan tetapi, Gija menegaskan bahwa mereka tidak akan pernah memulai proyek dimanapun itu dan menyuruhnya pergi. Karena tidak terima, mereka akan meminta bantuan kepada Menteri Dalam Negeri. Kesalahan besar bagi mereka karena membawa nama Menteri Dalam Negeri membuat Gija murka. Di sisi lain, Kan mendapat kabar baik dari Charky karena ibunya sedang mengandung. Kabar buruknya, temannya dihajar. Ternyata mereka dihajar oleh orang yang ditagih hutangnya oleh Kan. Lalu, teman Kan memberitahu bahwa mereka sedang pergi ke rumahnya. Benar saja, terlihat ibu Kan sangat bersedih akibat ulah mereka. Tak lama kemudian, datanglah anak buah Kasim yang langsung membawakan. Ternyata mereka adalah anak buah Kasim. Kan tidak mempermasalahkan jika mereka menghancurkan gymnya. Masalahnya, mereka telah menyakiti ibunya.
Itu kesalahan besar mereka yang dimana kita sudah tahu kan kecil saja ketika ibunya diganggu 30 orang langsung KO. Apalagi udah segede ini. Dan inilah yang terjadi. Sebagian dari mereka mencoba kabur, namun Kan mengejarnya. Ketika Kan pulang, ibunya memarahinya lagi. Akan tetapi, Kan melakukan itu semua karena rasa cintanya yang begitu besar kepada ibunya. Di sisi lain, Kasim meminta Gija untuk melakukan sesuatu kepada Kan. Gija tertawa saat mengetahui Kasim dihajar oleh Kan, orang yang diremehkannya. Sementara itu, Anaga menanyakan mengapa Kan melakukan semua ini. Karena amarahnya masih membara, Anaga pun kena gaplok. Kan juga menyuruhnya untuk pergi. Ketika ibunya mencoba menenangkannya, Charky memberitahukan bahwa ini sudah tengah malam dan Anaga pergi sendirian. Kan pun bergegas mengejarnya setelah meminta maaf dan tiba-tiba ketika mereka baikan dan berpelukan, tiba-tiba beruntungnya tidak lama kemudian polisi datang. Akan tetapi, malah Kan dan Anaga yang dibawa ke kantor polisi bukan orang yang menyerangnya. Di kantor polisi, Kan disiksa oleh para oknum itu. Anaga protes dengan apa yang dilakukan Pak Pol ini. Namun Pak Pol menghiraukannya, malah dia tergoda oleh kecantikan Anaga. Di saat Pak Pol akan meraba-raba surabi hangatnya, tiba-tiba setelah diancam oleh Kan, Pak Pol pun ngebenguk. Terungkap di sini, Pak Pol itu adalah anak buah dari Gija. Berhadapan dengan mafia kelas kakap sekalipun, Kan masih tetap santuy. Karena Gija telah mengganggunya, akan lebih banyak Kan yang muncul di hari esok. Gija pun membalikannya kalau Kan akan merasakan rasa sakit dimulai dari besok. Setelah mendapatkan ancaman, Kan malah meminta di Sherlock, Ajik Samaruk Rek COD, lalu Gija menyuruh untuk melepaskannya. Setibanya di rumah, Kan yang melihat ibunya sudah tidak berdaya, tidak bisa menahan amarahnya. Mama. Ketika Charky memberitahu bahwa pelakunya adalah anak buah Gija, tanpa basa-basi, Kan mencari markas Gija. Setelah menghabisi semua anak buah Gija, Gija pun keluar dan langsung melawannya. Akan tetapi, Kan kalah. Setelah itu, Gija pun menyuruh Kasim untuk membuangnya di depan rumahnya. Sementara itu, ritual pemakaman ibunya sedang berlangsung. Kan yang mengetahui ibunya sudah dimakamkan, marah kepada Charky. Singkat cerita, setelah lama merenung di samping foto ibunya, Kan mengingat perkataan Pak Menteri. Kan pun menemui Pak Menteri dan menceritakan semuanya. Di saat Pak Menteri tahu Gija dalangnya, jelas Pak Menteri membantunya. Karena Gija adalah ancaman terbesar baginya juga negaranya. Dengan bantuan Pak Menteri, Kan sekarang jadi kepala polisi. Si Utok, Itok, dan Odang yang dulu menghajarnya kebingungan karena mulai detik ini Kan adalah atasannya. Memanfaatkan kesempatan itu, Kan meminta bawahannya untuk mengumpulkan data orang-orang yang memberi jalan dan mendukung Gija. Setelah mendapatkan semua data orang-orang tersebut, Kan pun memulai misinya. Pertama-tama, Kan menangkap anak buah Kasim yang menghajar temannya juga menyakiti ibunya. Lanjut, ketika salah satu dari mereka akan ditangkap, dia menyebut dirinya gila dan bahkan yang mencoba kabur pun ditembak oleh Kan. Satu persatu dari mereka harus menandatangani atas kasus-kasus mereka. Akan tetapi, Kan tidak berhasil menemukan Gija. Semua terdakwa tutup mulut akan keberadaan Gija.
Tidak kehabisan akal, Khan memanfaatkan anak buah Qasim dengan iming-iming kebebasan. Singkat cerita, mereka pun berada di depan Qasim dan mereka datang membunuhnya karena itu perintah dari Khan. Di awak media pun mereka mengakui telah membunuh Qasim atas perintah Gija. Ajik, rencananya cukup epik ini. Pada akhirnya, mereka pun dijebloskan kembali ke dalam sel. Di akhir wawancaranya, Khan menantang Gija untuk mendatanginya karena dia dalam masalah besar. Esok hari, terlihat Khan dan Anaga sedang sosonoan karena lagu Kita Ngopai Dulu. Saat Khan mengantarkan Anaga pulang, tak lama ada yang menculik Anaga. Udah gak asing lagi, Gija menyuruh anak buahnya untuk membuntuti Khan karena tidak berani menculikan, maka mereka membawa Anaga. Khan yang mengikutinya langsung mengajar satu persatu anak buah Gija yang bantangol itu. Dan akhirnya pertarungan kedua setelah sebelumnya Khan kalah, apakah Khan akan kalah lagi? Namun akhirnya Gija pun tumbang. Akan tetapi, di detik-detik akhir Gija akan mati, dia mengungkap bahwa ibunya mati bukan ulah darinya. Tidak sempat memberitahunya, nyawa Gija sudah melayang. Itu jadi pertanyaan besar bagi seorang Khan. Siapakah sebetulnya yang membunuh ibunya itu? Di saat Khan terbangun, dia teringat sales CCTV. Khan pun bergegas mencari CCTV di sekitaran rumahnya. Plot twistnya di sini, ternyata Charky lah yang membunuh ibunya. Dikala amarah Khan memuncak di level tertinggi, Charky masih saja tidak mengakui kesalahannya. Mama నువ్వే చెప్పావు నేను చంపలేదురా నేనే చంపా. Ternyata Charky selama ini cemburu karena ibunya lebih memperhatikannya. Tak hanya itu, Charky menuduh Khan sering sekali papap dengan ibunya sendiri. Bahkan, Charky melakukan itu semua demi uang 10 juta rupiah. Semua perkataan Charky membuat level amarah Khan semakin maksimal. Dengan skill 2 Jilong, Charky pun tumbang. Sayangnya, Khan belum juga tahu siapa dalang dari pembunuhan ibunya itu. Scene berpindah ke Pak Menteri. Setelah kematian Gija, Pak Menteri merasa semua masalahnya telah selesai. Tapi masalah baru datang. Kakak Gija, yaitu Talwar, baru saja datang ke kota. Bahkan dia lebih sadis dari Gija. Dengan kemampuannya, Talwar bisa mengacaukan sistem negara. Tak hanya untuk negara, Talwar adalah ancaman terbesar bagi Khan. Khan yang diberitahu oleh temannya, dia malah santuy menunggu kedatangan Talwar. ముందు వాడెవడో చూడాలి అందుకే Hingga akhirnya Khan ditangkap dan diikat. Tak lama kemudian, Talwar pun datang. నా తమ్ముని చంపి నువ్వు ఇంకా బతుకుంటే ఎలా? Di plot twistkan lagi, ternyata inspektur telah bersekongkol dengan Talwar dari dulu. Inspektur yang melihat Khan masih hidup sangat ketakutan. Selain itu, Khan akan jadi masalah besar bagi mereka. Talwar menjelaskan anak buahnya tidak akan pergi sebelum Khan mati. Talwar memberikan keinginan terakhir sebelum Khan dieksekusi mati. Khan hanya meminta waktu 10 menit untuk mengingat masa lalunya sebelum dia mati. Setelah beberapa menit, Talwar pergi dan ini yang terjadi. Satu persatu anak buah Talwar pun tumbang.
Inspektur mendapatkan telepon dari istrinya, ada yang memberinya uang 10 juta rupiah, entah dari siapa yang jelas orang itu ada bersamanya. Tiba-tiba Kan sudah ada di sana. Ternyata dalang dari pembunuhan itu adalah inspektur. Karena inspektur tidak kooperatif, lagi-lagi inspektur berdegong. Fakta mengejutkan, ternyata Pak Menteri yang bertanggung jawab atas semua ini. Untuk membuat berlian sintetis yang terbuat dari abu orang mati yang telah dikremasi, itu hanya bisa dengan golongan darah langka. Yang cocok dengan golongan darahnya adalah ibu Kan. Hingga saat ini, jumlah korban sudah mencapai 40 orang. Pantas saja penghasilannya dan keuntungan Pak Menteri fantastis sampai miliaran rupiah. Ternyata Pak Menteri dan Talwar 11-12. Memang bajingan kelas kakap. Pak Menteri membuat rekayasa yang begitu rapi. Pak Menteri menyuruh Carki membunuh Ibu Kan dan menuduh Gija pembunuhnya. Itu cara untuk melenyapkan Gija. Begitupun Talwar diperintahkan untuk membunuh Kan. Setelah Kan tewas, otomatis Pak Menteri tinggal melenyapkan Talwar dan menguasai semua bisnisnya. Informasi terakhir, Pak Menteri sedang merayakan ulang tahun dan berlian tersebut ada di sana. Kan pun berterima kasih atas informasi itu dan... Namun ternyata inspektur masih hidup dan langsung memberitahu Pak Menteri Kan akan segera ke rumahnya. Mengetahui itu, Pak Menteri menyuruh tamu untuk pulang melalui anak buahnya. Pak Menteri pun menyiapkan strategi untuk menyambutkan dengan tembakan. Kodaka. Wiki bang bang. Tak lama kemudian, Kan pun akhirnya datang. Namun naas, bagi Kan baru saja dia sampai, Kan yang sudah tidak bernafas pun dibawa ke hadapan Pak Menteri. Pak Menteri kegirangan setelah tahu Kan mati. Gimana gak bahagia, momen ini sangat tepat di mana hari ulang tahunnya Pak Menteri. Dia merasa sempurna melakukan permainan dan keberhasilannya. Talwar ikut merayakan kemenangannya. Tapi dia tidak tahu bahwa dirinya adalah korban selanjutnya. Pak Menteri masih saja mengolok-ngolokkan yang sudah tidak bernafas. Tiba-tiba anak buah Pak Menteri mereka baru menyadari tidak ada satupun dari mereka yang menembakkan. Ternyata sebelumnya Kan membiarkan inspektur hidup agar mengabari Pak Menteri sebelum Kan benar-benar membunuhnya. Jelas, Kan tidak ada yang menembak, itu hanyalah alat manipulasi yang dibuat oleh Kan sebelum datang ke Pak Menteri. Talwar pun tidak tinggal diam. Dan akhirnya para bajingan itu pun tewas. Di akhir film, Kan mengungkap fakta sebenarnya di depan media dengan pengakuan anak buah dari Talwar. Kan juga mengadopsi gadis yang kehilangan ayahnya. Sementara tumpukan uang yang dibawa oleh Kan dibagikan kepada para korban yang kehilangan keluarganya. Selanjutnya, Kan akan menikahi Anaga dan akan pergi ke goa untuk celepot. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, bagaimana alur cerita film ini? Kalau bagi saya sih mantap, Tismarkan dengan sempurna membalikan keadaan dan mengungkap semua kebejatan para pejabat juga penjahat. Sedikit pesan di film ini, sepintar dan selihai-lihainya orang untuk berbuat kejahatan, pasti akan ada balasan. Jadi, berbuat baiklah agar kita selalu mendapatkan balasan yang baik, sesuai dengan pepatah mengatakan, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita dapatkan. Apalagi ketika mendapatkan secangkir kopi yang panas. Seruput heula guys. Mantap. Oke guys, cukup sekian alur cerita film ini. Salam penutup seperti biasa dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian. Mohon dimaafkan ya. Salam perfilman duniawi. Keep enjoy.